Jadi ini kabel merah ini itu adalah kabel listrik ini. Nah, kita ukur di sini. Nyambung ya. Terus satunya. Oh, nyambung. Tapi ini yang dari sini nggak nyambung. Wah, ini curiga besar kabel yang rusak ini. Betul-betul ya. Itulah kalau kita nggak menggunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Indosel, Indonesia Service Elektronik. Hari ini kita kedatangan speaker aktif, mereknya ini apa ini? Minami ya. Dia kerusakannya mati total katanya. Kita pastikan apa mati total, toh? Kita pastikan dulu. Coba sini. Kita angkat dulu sini. Ya Allah. Kita tes. Cuk. Kasih hidup. Oh ya. Mati total ya. Tidak hidup. Oke, baik, kita akan eksekusi. Tapi sebelumnya, teman-teman, jangan lupa nonton, komen, like, subscribe, kemudian tekan lonceng supaya ada pemberitahuan kalau Indosel mengupload video terbaru untuk solusi kita semua. Mari kita lanjutkan. Oh ya, satu lagi, jangan lupa ya, share sebanyak-banyaknya. Oke, mendukung channel Indosel. Baik, kita periksa ya. Jadi begini, teman-teman di seluruh tanah air, kita kasih merek dulu supaya enak. Kalau ada perangkat elektronik, baik itu televisi, sound, speaker, kita harus memahami, mendengarkan dengan seksama apa keterangan dari pemilik barang. Karena itu menjadi acuan kita supaya tidak lama-lama kerja, supaya tidak mencari kesana kesini. Nah, jadi ini penjelasan dari yang punya barang, katanya mati total. Makanya kalau mati total itu, nama strom, maka jalur yang kita periksa itu adalah dari tempatnya strom dulu ya. Kemudian lari ke saklar. Jangan dulu korek-korek yang lain. Pastikan jalurnya strom, saklar, kemudian dia terus kemudian menjurus ke regulator ya. Jangan dulu korek yang lain supaya kita punya insentitas waktu itu bisa hemat. Nah, bagaimana caranya? Pertama kita ukur saklar dulu ya. Saklar itu fungsinya ini untuk memutus dan menghubungkan off on, cetek ini cetek cetek. Nah, kalau ke sini berarti on. Nah, ini harus nyambung. Ya. Lihat dengan seksama ini avometer. Oh, nyambung ya. Kalau gini kan mati ini. Nah, berarti saklar aman ya. Terus kemudian kita periksa regulator.
Jadi mana tadi kabelnya? Kita pasang dulu kabelnya di tempat tadi ya, colok. Kemudian diukur di regulator. Ini kan kabelnya langsung lari ke merah ini. Ya ini kabel listrik tadi ini. Dia harus nyambung ke sini ya. Pertama, mengukur regulator, siapa tahu dia masih menyimpan listrik di sini, maka kita harus pastikan pakai kali 250 ya. Pakai skala 250 volt DC ya. Dan kita ukur elko-nya dulu. Tapi jangan coba-coba dipegang, siapa tahu masih menyimpan. Jadi di sini itu ada pemisah ya. Pemisah antara rangkaian hot dan ini rangkaian cool. Hot itu dalam secara bahasa artinya panas, tapi dalam istilah elektronik hot itu tegangan tinggi, nyetrum, kalau dipegang nyetrum. Nah, sedangkan cool dalam secara bahasa itu artinya dingin, dalam istilah elektronik adalah tegangan rendah, bisa dipegang, nggak apa-apa. Nah, karena pernah terjadi itu mati, tapi menyimpan strum di sini 220 volt, 300-an ya volt di sini ketika dia menyimpan. Makanya kita ukur dulu mana positif negatif ya. Positif di sini, negatif di sini. Oh, enggak ada, berarti kosong ya. Coba turunkan ke 50. Enggak ada juga, berarti kosong, aman ya. Nah, disentuh nggak apa-apa. Kemudian kita ukur resistansinya. Dari yang tadi colokan listrik ya. Apakah sekringnya, kita periksa dulu sekring ya. Jangan lupa periksa sekring, teman. Ini sekring. Saya bentuk sekring model-model, ada yang kecil, ada yang kotak, ada yang bundar. Ini sekring, kelihatan ya, ini sekring. Sekring kita ukur dari bawah. Ini jalur sekring, oh nyambung. Kemudian elko-nya kita ukur, korslet apa tidak? Oh ternyata tidak korslet. Jadi kalau dia bergerak, jarum avometernya itu sebelah begini, kemudian dibalik tidak bergerak, itu bagus. Jadi dari sini tuh bagus, dioda apa bagus ini ya. Nah, bagus ini. Nah, berarti rangkaian ke sini. Tapi ini yang belum diukur tadi, ini kabel. Jangan sampai, biasa juga kabel itu putus dia. Tidak nyambung ini. Kalau gini tadi nyambung nggak? Kalau di sini nyambung ya. Ini ya, lihat ini, saya ukur di sini. Saya balik dulu ini supaya kelihatan. Jadi ini kabel merah ini itu adalah kabel listrik ini. Nah, kita ukur di sini. Nyambung ya. Terus satunya. Oh nyambung, tapi ini yang dari sini nggak nyambung. Wah, ini curiga besar kabel yang rusak ini. Betul-betul ya. Itulah kalau kita nggak mengukur dari awal. Jadi ini adalah pengalaman. Kita jangan sampai buang-buang waktu. Coba kita ukur. Loh, kabelnya ternyata kabel ini teman-teman. Kabel ya, nggak goyang sama sekali. Harusnya goyang. Dia harusnya goyang begini dia ya. Berarti 100% kabel putus. Sekarang kita cek apakah betul dia masih mati atau ada lagi ini kabelnya kebetulan. Nah, ini kalau mengukur kabel bagus begini. Dia harus goyang avometernya ya, tusuk satu, terus diukur. Nah, goyang kan? Kelihatan goyang kan? Kasih dekat-dekat sekali ya. Goyang. Satunya lagi. Goyang. Tadi semua sudah diukur tapi lupa kabel ini. Ya namanya manusia. Oke, kita cek dulu gini. Kemudian kita balik dulu supaya ditahu. Atau diukur saja supaya jelas toh. Masuk strum. Ya, saya cuk ya, nanti kita ukur. Tapi ingat, ini kalau mengukur tegangan itu dipindahkan dulu ini selektornya menuju kepada 1000 ya, karena di sini lebih dari 300, lebih dari 220 ya, lebih dari 300, jadi harus 1000. Nah, kita ukur elko-nya tadi. Kaget, ternyata langsung bunyi. Mau diukur langsung bunyi.
Ya Allah, ternyata kabel betul-betul ya. Kita pastikan dulu. Nah, positifnya di sini. Ini positif ya. Ya. Ini ingat ya, ini. Oh ya, ada 300 ya. Nah, 300 kan di sini 300 dia. 300 volt. Oke. Terus tegangan yang ini kan hot. Ini nggak boleh pegang. Kalau di sini pegang nggak apa-apa tuh. Nah, tapi ini nggak boleh pegang. Hot, nyetrum. Nah, kemudian kita turunkan jadi 50 ya. Kita ukur outputnya ya. Outputnya ini dia. Mana negatif? Negatif di atas. Ya. Negatif di sini. Dia harus 12 volt kalau standar umumnya itu. Oh, 12. Oh, 14 dia. 14 volt ya. Lihat ya, avometernya jalan jarumnya ya. 14. Berarti input oke ya. Output juga oke masuk strom. Berarti kesimpulannya tadi itu kabel ya. Makanya saya teman-teman, saya sampaikan berkali-kali bahwa untuk mengukur atau memeriksa menerima barang, dengarkan baik-baik itu yang punya barang, penjelasan apa kenapa supaya kita bisa melacak dari mana supaya hemat waktu gitu. Dan ternyata tadi kelupaan tadi kabel ternyata yang putus ini. Kabel tadi mana ini ya. Oke. Nah, jadi kita pastikan dulu ya, kita tutup dulu supaya yakin apa betul. Kita periksa dulu masih ada strumnya tidak ini. Oh, sudah habis, berarti normal dia memang. Jadi kalau rusak itu dia masih menyimpan strom, tapi kalau sudah membuang berarti normal. Oke, kita kembalikan dulu posisi semula ya. Nanti dia masih ada menyimpan tegangan di elko yang sini mungkin. Di elko. Jadi nanti gini teman-teman, saya akan membuat satu video yang menjelaskan tentang bagaimana supaya tukang servis itu ketika menerima pelanggan itu jujur dalam bertransaksi, tidak bohong, tidak menipu, supaya kita itu barokah. Ada ya. Kan ada pertanyaan gini dulu itu, kemarin itu. Menyimpan baterai tadi itu. Bagaimana misalnya kalau kita jujur, Pak, ini yang rusak harganya cuman 1.000 atau 10.000, kemudian ditarif 200 misalnya, itu kan bohong. Oh bukan, itu nggak bohong, itu jujur. Tapi nanti saya buatkan videonya bagaimana cara tutorial menyampaikan pekerjaan, kemudian servis ini, perbaikan ini dengan cara yang jujur, berakad, yang benar, tapi tetap mendapatkan untung yang besar. Pihak yang punya barang itu senang, pihak yang servis juga tenang karena tidak ada kebohongan di situ, tidak ada dusta di antara kita gitu. Baik, kita mainkan. Menyala kan? Tandanya mengecas ini ya, berarti menyala. Terus kasih on. Jadi ini juga tambahan buat para user, para pengguna salon, speaker TV, kalau misalnya mati total ya, kalau misalnya barang Anda mati total, itu jangan langsung buru-buru dibawa ke servis, periksa dulu kabelnya. Bisa jadi colokan ininya, colokan stop kontaknya, terus kabel AC cord-nya ini toh, kabelnya ini bisa jadi. Karena ini tadi terbukti. Supaya apa? Supaya kita bisa menghemat waktu dan anggaran gitu. Bukan berarti saya itu menutup rezeki tukang servis, bukan. Kita saling membantu dalam kebaikan. Jangan khawatir, rezeki itu pasti dikasih Allah SWT, pasti. Dan tidak akan tertukar. Nah, apalagi kita mau berbuat baik. Toh. Oke, kita langsung mulai. Kayak ceramah saja, maaf ya. Sudah begitulah hidup, saling memberikan masukan. Nah, ini on. Tapi nggak menyala ini. Oh, ini rusak ini LCD-nya ini.
hidup ya. Kemudian kasih tekan apa ini? Mode, ini mode ini. Bluetooth. Ini ya. FM mode. Kita tes mic-nya. Tes mic-nya dulu. Kan penting mic-nya juga ini. Tes 1 2 dicoba. Mana mic-nya? Tes 1. Tes 1 2 dicoba. Tes 1 2 dicoba. Tes 1 2 dicoba. Echo. Tes 1 2 dicoba. Alhamdulillah. Jadi oke, gitarnya juga. Ini gitar. Tes 1, gitarnya sudah main juga. Oke. Baik, ternyata kesimpulan akhir dan kepastiannya itu adalah kabel yang rusak. Ya, ini sudah jadi. Kalau LCD-nya ini memang tidak bisa, harus ganti LCD. Ya. Baik, jadi kesimpulannya servisan speaker mati total. Ternyata setelah diselidiki ujung-ujungnya yang depan. Ya. Dan lagi-lagi ya, Indosel memang nggak ada apa-apanya kalau tidak dengan izin Allah SWT. Betul kan? Termasuk kita semua manusia. Berkat pertolongan Allah SWT. Oke, begitu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Yang terpenting adalah jangan buru-buru keluar bawa ke bengkel. Periksa dulu, siapa tahu kabelnya yang rusak. Aman toh? Oke, tolong dukung channel ini, channel Indosel, agar kalau kita upload video baru, Anda tidak ketinggalan. Salam.